Bab 3. Matahari belum juga menampakkan diri ketika Ayumi mulai berjalan menaiki area hiking di Stanley Park. Dengan mengenakan jaket merah tebal miliknya, ia terus berjalan menaiki pegunungan itu, tak memperdulikan cuaca dingin yang mulai menusuk kulitnya. Dengan hanya ditemani lagu-lagu MP3 di dalam iPhone-nya, ia berjalan semakin cepat menembus hutan. Dia berhenti sesaat hanya untuk menaikkan volume iPhone miliknya yang terhubung dengan earphone di telinganya. Ia tidak memperdulikan peringatan yang muncul di layar kalau volume itu sudah melewati ambang batas aman. Yang ia inginkan adalah menghilangkan suara-suara milik wanita yang mengaku sebagai teman ibunya. Tapi sayang, suara Chris Martin tidak dapat mengalahkan suara wanita itu yang masih terngiang-ngiang di dalam kepalanya. 9 tahun terakhir, ibu mulai merasakan sakit. Ayumi masih mengingat kata demi kata dari wanita itu ketika menceritakan ibunya. Awalnya, ibumu mengira kalau itu hanya sakit biasa. Ayumi mengganti lagu Coldplay dengan lagu Avenged Sevenfold yang lebih keras. Ia berharap kalau suara teriakan Shadow, sang vokalis ketika menyanyikan lagu Little Piece of Heaven, lebih bisa meredam suara-suara itu. Tapi rupanya itu tidak berhasil. Sampai akhirnya 4 tahun yang lalu ibumu baru mengetahui kalau dia menderita leukemia. Ayumi terus berjalan melewati pohon-pohon Western Red Cedar dan Hemlock yang berdiri kokoh menjulang. Ia semakin mempercepat jalannya, sesekali dia berlari ketika semburat merah cahaya matahari mulai mengintip di balik pohon-pohon raksasa itu. Dia tidak memperdulikan nafasnya yang semakin terengah-engah. Ia terus berjalan cepat berharap meninggalkan suara wanita itu jauh di belakangnya. Tapi sayang, suara itu seperti bayangan yang terus mengikutinya. Tapi semua sudah terlambat. Ayumi hampir mencapai puncak. Dengan napas terengah dan kaki yang mulai terasa pegal, ia terus menaiki sisa dari trek hiking itu yang semakin menanjak. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan pencakokan sulung-sum tulang belakang. Suara khas Adam Levine sudah mulai menggantikan suara Shadow ketika akhirnya ia mencapai puncak. Tapi sayang, tidak ada donor yang cocok. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, ibumu menyerah dan dia meninggal. Ayumi mencoba mengatur nafasnya yang masih terengah ketika mencapai puncak. Pemandangan yang memperlihatkan matahari terbit di pantai Stanley yang ada di bawahnya tidak dapat mengalihkan pikiran Ayumi dari kata-kata terakhir wanita itu. Bukan rasa sedih yang ia rasakan ketika mendengar kematian ibunya, tapi rasa kecewa lebih menguasai hatinya. Dia tidak peduli kalau orang akan menganggapnya kejam atau anak yang tak berbakti. Apa yang harus ditangisi? Tidak ada sedikit pun kenangan tentang ibunya yang bisa dia ingat. Selama 21 tahun hidupnya tak pernah sekalipun dia bertemu dengan ibunya. Hanya satu lembar foto dan cerita yang dikisahkan ayahnya yang membentuk sosok ibu yang menemaninya tumbuh. Beberapa saat Ayumi berdiri sambil mengatur nafasnya. Gumpalan uap terlihat setiap kali dia membuang napas, menandakan kalau cuaca pagi itu sangat dingin. Wajah putihnya semakin terlihat pucat, tapi hidung dan bibirnya terlihat memerah. Setelah nafasnya kembali normal, dia memanjat ke atas batu besar lalu duduk di atasnya. Matanya memandang jauh lautan yang terhampar luas, tapi tidak dengan pikiran yang tak mau lepas dari sosok ibunya yang kini telah tiada itu. 2 tahun lalu ketika dia memutuskan mencari ibunya jauh ke negeri orang, hanya satu keinginannya, yaitu membuktikan kalau pikirannya salah selama ini. Pikiran merasa dibuang oleh ibu kandungnya walaupun ayahnya selalu marah setiap kali ia melontarkan kata-kata itu. Ayahnya selalu mengatakan kalau ibunya sangat menyayanginya. Hanya situasi dan kondisilah yang membuatnya harus terpisah dari anak yang telah dilahirkannya. Tapi tidak adakah keinginan ibunya itu untuk mencarinya? Apakah ibunya tidak ingin melihatnya, memeluknya, atau hanya memandangnya dari kejauhan? Apakah hati ibunya sudah benar-benar membencinya hanya karena dia adalah sebuah kesalahan di masa muda? Hei, perlu diingat, yang melakukan kesalahan itu ibu dan ayahnya. Tapi kenapa ia yang disalahkan dan dihukum? Mata Ayumi memandang kumpulan burung camar yang terbang mengelilingi pantai untuk mencari makan atau sekedar berjemur. Ia merasa iri dengan burung-burung itu yang terbang bebas tanpa beban sedikit pun, tanpa pikiran-pikiran jahat tentang ibunya yang semakin menggerogoti jiwa. Ia membuang napas berat hanya untuk sedikit meringankan beban yang menghimpit dadanya. 2 tahun terakhir ini ia berusaha berdamai dengan ibunya, mencari kesana kesini sosok yang belum ia temui itu hanya untuk berdiri di depannya dan dengan lantang berkata, "Bu, aku Ayumi putrimu. Apa ibu ingat? Kau yang melahirkanku untuk kemudian kau tinggalkan. Tapi ibu tidak perlu khawatir walau kau tak ada di sampingku karena ayah telah mendidik dan membesarkanku dengan baik. Aku sengaja datang hanya untuk bertemu denganmu. Tidak usah khawatir, Bu. Aku tak akan menuntut apa-apa. Yang aku inginkan hanya, ya minimal seumur hidup aku bertemu sekali dengan ibuku. Bukan hanya dari foto dan cerita kenangan ayah saja. Karena sepertinya mustahil untukku menunggumu untuk mencariku. Aku hanya ingin meminta maaf karena telah jadi bebanmu selama ini. Walaupun bukan kesalahanku, aku terlahir di dunia ini. Tapi tidak apa-apa, aku berterima kasih karena kau telah melahirkanku ke dunia ini. Dan
Aku memaafkanmu untuk tidak pernah hadir dalam 21 tahun hidupku. Tapi sekarang kata-kata itu menguap begitu saja seiring kabar yang diterima tentang ibunya. Apa sebegitu tidak maunyaKah ibunya bertemu dengan Ayumi, sampai ibunya pergi ke tempat yang tidak bisa ia datangi. Ayumi menarik napas panjang dan membuangnya perlahan, berharap udara dingin pagi itu bisa membersihkan pikirannya dari hal-hal yang mengganggunya. Suara jepretan kamera membuatnya tersentak. Seketika pikiran serta fokusnya kembali seutuhnya ke tempat ia berada sekarang. Ayumi menatap sekeliling mencari asal suara itu, sampai ia menemukan sosok pria tinggi dengan jaket biru keluar dari balik pohon. Ia memicingkan matanya berusaha mengenali sosok yang berjalan mendekatinya. Pria itu, perlahan ia mengenali sosok yang semakin mendekat. Pria yang setiap hari ia temui di kafe. Pria yang namanya John teriakan kepadanya kemarin. Eric. Pria itu kembali mengambil beberapa gambar dengan kamera profesional miliknya, mengacukan Ayumi seolah-olah ia adalah makhluk tak kasat mata. Menyadari hal itu, Ayumi kembali mengalihkan pandangannya ke depan, lalu memasang earphone-nya kembali setelah sebelumnya ia melepas benda itu ketika mencapai puncak. Ia tersentak ketika menyadari betapa keras suara yang keluar dari benda mungil itu. Secepat kilat ia mengecilkan volumenya dan suara merdu dari Chris Martin kembali mengalun dalam telinganya, membisikkan syair lagu Magic. Entah berapa lama ia duduk terdiam menikmati pemandangan pantai dan taman di bawah sana, bertemankan suara merdu yang keluar dari earphone-nya. Ketika dia menyadari seseorang telah duduk di sampingnya di atas batu, Ayumi melirik sosok pria berjaket biru itu yang tengah menatap lurus ke depan ke hamparan laut biru, seperti yang ia lakukan dari tadi. Indah bukan? Suara berat milik pria itu memecah keheningan di antara mereka. Ayumi melepas earphone-nya sambil mengangguk setuju. Iya. Ayumi kembali menatap ke depan di mana matahari sudah mulai memancarkan sinar keemasan. Apa kau sering datang ke sini? Pria itu kini fokus menatap gadis berambut hitam itu. Tidak begitu sering. Ayumi tersenyum sambil menjawab pertanyaan Eric yang masih menatapnya. Hanya pada saat kau melarikan diri? Ayumi tersentak mendengar ucapan pria itu. Untuk sesaat ia terdiam dan hanya menatap mata hitam sekelam malam yang masih menatapnya dengan sorot mata tajam. Tapi ada kilatan lembut di dalam sorot itu yang membuatnya berpikir kalau ia bisa mempercayai pria itu. Iya, hanya di saat melarikan diri. Ayumi menekuk kakinya lalu menarik kedua lututnya ke dalam pelukan. Ia menyandarkan kepalanya di atas lutut sambil menatap pria di sampingnya. Apa kau juga sedang melarikan diri? Eric tertawa mendengar pertanyaan gadis bermata bulat itu. Tidak, aku sengaja datang ke sini untuk mengambil gambar. Ia mengangkat kamera yang terkalung di lehernya. Aku pernah melihatmu di UBC. Apa kau mahasiswa seni? Ayumi berdiri sambil meregangkan badannya, diikuti oleh Eric yang langsung lompat turun dari atas batu. Dia menjulurkan tangannya untuk membantu gadis itu turun. Awalnya Ayumi ragu dan hanya memandang uluran tangan yang menunggunya itu, tapi akhirnya Ayumi menerima uluran itu lalu dengan bertumpu pada tangan kokoh itu, ia melompat dari atas batu. Lebih tepatnya mengajar, aku dosen di sana. Ayumi berhenti dari langkahnya dan menatap pria itu tak percaya. Kau dosen? Iya, apa aku tak pantas jadi dosen? Pria itu menatap Ayumi dengan geli. Bibir pria itu menyunggingkan senyum miring dan Ayumi baru menyadarinya kalau pria itu memiliki lesung pipit di sebelah pipinya. Ayumi melanjutkan jalannya menuruni area hiking itu. Well, aku yakin kalau kau akan menjadi dosen favorit mahasiswi di sana. Eric tersenyum mendengar perkataan gadis mungil yang kini berjalan di sampingnya. Tidak juga. Mereka menjulukiku patung es. Tidak mungkin. Ayumi membelalakkan matanya sambil tertawa tak percaya. Pria tampan di sampingnya, pemilik senyum menggoda itu dijuluki patung es. Itu tidak mungkin kan? Eric hanya tersenyum sambil mengangguk. Mereka melanjutkan perjalanan turun dari area hiking. Dan kau adalah mahasiswi fakultas kedokteran. Bagaimana kau tahu? John yang menceritakannya padaku. Ayumi tertawa ketika mendengar teman ajaibnya itu disebutkan. Iya, aku mahasiswi kedokteran. Apa kau ingin menjadi ahli bedah atau mungkin dokter anak? Ayumi terdiam sesaat sebelum menjawab pertanyaan itu. Tidak. Maksudmu kau tidak akan mengambil spesialisasi? Eric sedikit mengerutkan keningnya mendengar ucapan gadis itu. Maksudku, aku tidak mau jadi ahli bedah atau dokter anak. Ayumi diam beberapa saat sebelum melanjutkan ucapannya. Aku ingin menjadi ahli forensik. Eric membelalakan matanya tak percaya dengan apa yang dia dengar. Kau mau jadi ahli forensik? Iya. Ayumi terus berjalan meninggalkan Eric yang masih menganga tak percaya. Saat ini ia sudah sampai di tempat sepedanya diparkirkan. Ia sudah bersiap di atas sepeda dengan earphone yang kembali terpasang di kedua telinganya. Tangannya dengan lincah memainkan handphone miliknya mencari lagu untuk menemaninya
dalam perjalanan menuju kafe tempat ia bekerja. Untuk kali ini ia memilih ditemani oleh Taylor Swift. "Katakan kepadaku alasanmu memilih menjadi ahli forensik." Eric telah berdiri di samping sepeda Ayumi sambil memperhatikan gadis itu yang sudah siap di atas sepeda. Ayumi mencopot sebelah earphone-nya supaya Eric mengulangi pertanyaannya. Ia terdiam beberapa saat sebelum menjawab pertanyaan itu. "Tidak ada alasan khusus, ya minimal mereka tidak akan menuntutku kalau hasil jahitanku jelek." Dengan santai ia memasang kembali earphone-nya dan mulai melaju meninggalkan Eric yang masih diam mematung mendengar jawaban singkat gadis itu. Eric tertawa setelah menyadari jawaban gadis yang kini telah mulai menjauh. Tanpa pikir panjang ia mengangkat kameranya dan mengambil gambar tampak belakang gadis berjaket merah yang tengah mengayuh sepeda di tengah suasana pagi Vancouver yang dingin.